17 November 2022. Sirens blaring in western Japan as North Korea steps up its barrage of missile tests, firing 23 missiles, the most ever in a single day, followed by at least 6 more tonight. Today's launch appears to have failed, the missile falling into the sea. Korea Utara kembali melakukan uji coba misil. Berita-berita seperti ini mungkin sudah menjadi hal yang lumrah. Akan tetapi, bila suatu saat Korea Utara berhasil mendapatkan rudal antar benua atau senjata nuklir, konsekuensinya fatal. Jepang, Korea Selatan, bahkan Amerika Serikat tidak akan aman dari serangan nuklir. Dengan demikian, Korea Utara dapat dengan leluasa mempersatukan Korea Selatan dengan paksa. Sesuatu yang selalu ingin dicapainya sejak dulu. Lantas, mengapakah Korea yang dulunya satu kini terbagi menjadi 2? Mengapa kedua negara tersebut sangatlah berbeda? Dan apakah perang antara kedua negara tersebut akan berlanjut? Pada akhir abad ke-19, seluruh semenanjung Korea dikuasai oleh dinasti Joseon. Kala itu, Korea mendapat julukan sebagai negeri para petapa karena wataknya yang sangat tertutup dan terkucilkan. Meski menjadi kerajaan yang sangat tertutup, Korea selalu diperebutkan oleh 2 peradaban besar. Dari timur, Jepang menunggu dengan tidak sabar untuk menduduki Korea. Dan dari barat, Korea tetap terikat untuk selalu setia pada dinasti Qing. Pada tahun 1894, terjadi pemberontakan besar-besaran di Korea. Takut akan jatuhnya pemerintahannya, Korea meminta pertolongan dari pasukan Kekaisaran Qing yang segera direstui. Pasukan Qing pun dikerahkan ke Korea. Bagi Qing, pasukan ini adalah bentuk itikat baik bagi Korea. Namun bagi Jepang, Qing telah berupaya menyerang Jepang dan melanggar perjanjian Lee Ito. Perjanjian yang melarang kedua negara untuk mengirim pasukannya ke Korea tanpa sepengetahuan satu sama lain. Angkatan Laut Jepang yang juga baru dimodernisasi pun dikerahkan. Dan perang antara Cina melawan Jepang pecah. Pada akhirnya, Kekaisaran Qing harus mengalami kekalahan yang memilukan. Selain Taiwan, Jepang juga memaksa Cina untuk melepaskan Korea sebagai kerajaan yang merdeka dan berdaulat, sesuatu yang kemudian diingkari oleh Jepang. Pada tahun inilah, Jepang menganeksasi Korea. Bukan sekedar aneksasi, Jepang menjajah Korea dengan kejam dan berupaya menghapus identitas Korea secara sistematis. Nama, bahasa, dan budaya dipaksakan untuk menyerupai Jepang. Warga Jepang di Korea pun mendapatkan status yang lebih tinggi. Dan lebih parahnya lagi, watak otoriter, struktur pemerintahan dan militer Jepang mulai diturunkan ke Korea. Pada tahun 1945, Jepang mendapatkan balasan atas kekejamannya. From 6 miles away, this is the terrifying effect of one small bomb. Just 2 are dropped upon Japan, and 2 great cities are wiped out. General MacArthur, Supreme Commander, arrives for the surrender ceremony. He is followed by the Japanese delegation, headed by Foreign Minister Mamoru Shigemitsu,
Japanese Foreign Minister Shigemitsu is the first to sign in behalf of the Emperor of Japan. Bagian utara akan dibimbing oleh Uni Soviet dan selatan oleh Amerika Serikat. Rencananya, dua bagian ini akan mengadakan pemilu yang diawasi oleh PBB dan akan dipersatukan di kemudian harinya. Di selatan, Amerika Serikat mengusung Syngman Rhee. Dan dari utara, Uni Soviet mengusung Kim Il-sung. Pada 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa mulai mengadakan pemilu di Korea. Namun, karena permasalahan teknis dengan Korea Utara, pemilu diadakan di Korea Selatan, yang di bawah naungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Amerika Serikat. Tidak hanya pada bagian selatan, Rhee juga berambisi untuk menguasai seluruh Korea, sesuatu yang ditentang oleh Kim Il-sung dan Uni Soviet. 1950. Pada 1950, atas persetujuan Stalin, Korea Utara menyerang Korea Selatan. Pasukan Korea Selatan kewalahan menghadapi pasukan utara. From industrial northern Korea, agitators infiltrated to spread communism, ideas which only too easily took root among the 20 million inhabitants of southern Korea, most of them peasants. While the world wondered, communism marched again. Perlahan namun pasti, Korea Utara memukul mundur Korea Selatan hingga terpojok. Hingga akhirnya, bantuan datang. In swift response, President Truman has ordered United States Sea and Air Forces to give cover and support to the South Korean troops of President Syngman Rhee. Dengan bantuan Amerika Serikat serta sekutunya, pasukan Korea Selatan mulai memukul mundur pasukan Korea Utara, bahkan melewati garis lintang 38 derajat. Begitu pertempuran terjadi di wilayah Korea Utara, serangan-serangan Amerika Serikat semakin menjadi-jadi. Selama Perang Korea berlangsung, Amerika Serikat menjatuhkan lebih banyak bom di Korea Utara daripada seluruh bom selama Perang Dunia Kedua. Infrastruktur, baik militer maupun sipil, diluluhlantahkan. Bahkan, diperkirakan 25% dari populasi Korea Utara tewas akibat perang tersebut. Hanya dengan intervensi Republik Rakyat Tiongkok, Korea Utara bisa diselamatkan, dan pasukan AS serta Korea Selatan bisa kembali didorong ke perbatasan. Sejak tahun 1953, perang dihentikan untuk sementara. Namun, dendam masyarakat Korea Utara akan kebengisan dan kejahatan perang Amerika Serikat masih membara. Bagi Kim Il-sung, ini adalah sebuah tantangan, namun juga sebuah kesempatan. Pasalnya, ia bisa menggunakan dendam dan amarah masyarakatnya untuk mempertahankan kekuasaannya. Dengan mengalihkan amarah masyarakatnya kepada musuh di luar, Kim bisa menjustifikasi kekuasaannya yang kian otoriter. Ini bukan berarti bahwa Korea Selatan menjadi contoh yang lebih baik. Pasalnya, Syngman Rhee tak lebih dari seorang diktator yang tidak segan membantai siapapun yang menentangnya. Tentunya dengan bantuan Amerika Serikat. Jadi, hingga tahun 1980-an, tidak ada perbedaan signifikan antara kedua Korea. Dua-duanya masih dipimpin oleh seorang diktator. Yang membedakan adalah sistem ekonomi mereka. Sementara Korea Selatan mendapat perlindungan dari AS dan menerapkan sistem kapitalisme, Korea Utara mulai mengembangkan senjata nuklirnya dan menerapkan komunisme. Lalu pada tahun 1991, sebuah peristiwa mengguncang Korea Utara. Jatuhnya Uni Soviet. Tanpa Uni Soviet, Korea Utara kehilangan penyokong ekonomi dan keamanan terbesarnya. Sementara Korea Selatan semakin maju dan perlahan-lahan mulai menjadi demokratis, Korea Utara masih berpegang pada otoritarianisme dan ambisi senjata nuklirnya. Meski demikian, Korea Utara masih memiliki cara untuk bertahan hidup. Selama Korea Utara masih menyimpan dendam membara kepada musuh dari luar, dinasti Kim dapat meyakinkan masyarakatnya untuk terus mendukung kekuasaannya. Dan selama Amerika masih bertengger di Korea Selatan, Korea Utara
tidak akan merasa aman. Hanya saja, akankah Korea Selatan dan Jepang aman tanpa Amerika Serikat?